Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Seorang pria babak belur diamuk warga setelah mencuri sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku pencurian motor ini bersama rekannya mencoba mencuri motor yang terparkir di Jalan Marelan 2, Pasar 4 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Saat pelaku berhasil menghidupkan motor, pemilik motor langsung keluar dan berteriak menangkap pelaku. Pelaku sempat kabur namun jatuh ke parit. Warga lalu menghakimi pelaku. Polisi mengevakuasi pelaku ke kantor polisi untuk diperiksa. Seorang ibu beranak 5 di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menjadi tersangka atas kasus penganiayaan. Media sosial pun viral dengan video anak sulungnya yang memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo. Media sosial ramai dengan kasus yang melibatkan seorang janda beranak 5 di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Erlina Zebua menjadi tersangka atas tuduhan kasus pidana penganiayaan hingga penikaman pada seorang pria di desa Hili Saloo. Ibu beranak 5 itu kini menjadi tahanan jaksa setelah kasusnya dilimpahkan Polres Nias Selatan. Saat ibunya ditahan, 5 anaknya yang masih kecil-kecil pun menangis. Bahkan video anak sulung Erlina yang memohon bantuan kepada Presiden viral. Tolong Pak, saya dan adik saya 4 orang lagi. Tidak ada yang menolong. Hanya ibu kami, harapan kami. Bapak saya meninggal 5 tahun lalu. Mamaku janda miskin. Tidak ada yang menolong kami. Menurut warga yang kini mengasuh kelima anak Erlina, kasus bermula dari sengketa lahan. Rumahnya diserobot, dia melapor ke Polres Nias Selatan dan pada saat itu belum direspon, mungkin karena mereka sibuk. 2 minggu kemudian malah mamanya dipanggil sebagai pelaku penganiayaan penikaman kepada S. Laia, yang seorang laki-laki yang gagah. Kini ibu 5 anak tersebut ditahan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Sidang perdana atas perkara penganiayaan dan penikaman akan digelar Kamis mendatang. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, One Manhalawa, TV One mengabarkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Cemerlang Abadi Kabupaten Aceh Barat Daya. PT Cemerlang Abadi merupakan perusahaan perkebunan sawit digeledah terkait dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 10 triliun rupiah. Setelah mendapatkan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya, puluhan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejati, langsung melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Cemerlang Abadi dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga diduga merugikan negara mencapai 10 triliun rupiah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting. Selain melakukan penggeledahan, Kejati Aceh bersama Kejari Aceh Barat Daya telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi, mulai dari aparat desa hingga pejabat Aceh terkait kasus ini. PT Cemerlang Abadi diduga melakukan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa izin hak guna usaha seluas 2.845 hektar di kawasan Babah Rot. Dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya berkolaborasi dengan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini tentunya kita akan mengambil langkah-langkah. Salah satu yang kita ambil langkah adalah pengumpulan alat-alat bukti yang akan
yang akan nanti dibuktikan di depan persidangan. Meski sudah menggeledah kantor PT Cemerlang Abadi dan memeriksa sejumlah saksi, namun hingga kini Kejati Aceh belum menetapkan tersangka. Diduga modus operandi yang dilakukan oleh PT Cemerlang Abadi sebagai pemilik hak guna usaha dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit yang mencapai lebih dari 7.000 hektar tersebut adalah dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 20% hingga 30% sehingga merugikan negara sebesar 10 triliun rupiah. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi,
dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan kader PDI Perjuangan kemarin memenuhi panggilan partai. Setibanya di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat, Gibran langsung memasuki ruang pemanggilan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Senin siang memenuhi panggilan partai di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Gibran dipanggil ke DPP PDI Perjuangan usai menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan relawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Mei pekan lalu. Di kantor PDI Perjuangan, Gibran menghadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Dalam jumpa pers, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya telah menjelaskan kronologis saat dirinya menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo. Selaku kader partai, Gibran menegaskan akan tegak lurus sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan dalam pertemuan ini dirinya menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri perihal mewaspadai manuver politik jelang pemilu 2024. Hasto mengakui bahwa dinamika politik untuk pemilu 2024 sangat tinggi. Bahwa menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dan kemudian melihat momentum. Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto, itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif, mengambil momentum. Misalnya ketika Kongres PDI tahun 93 mendadak mau dibubarkan, Ibu Mega mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah Ketua Umum Partai, secara de jure belum. Menanggapi sikap relawan Gibran mendukung Prabowo, Hasto Kristianto mengatakan pihaknya berencana mengorganisir relawan pendukung Ganjar dalam satu kantor pusat. Tim TV1 mengabarkan. Para kandidat capres berkeliling daerah menemui massa pendukungnya serta tokoh masyarakat. Beragam cara digelar untuk menampilkan para tokoh capres sebaik mungkin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ziarah ke makam pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari serta makam Gus Dur di Jombang, Jawa Timur. Baca Pres Partai Gerindra tersebut juga menggelar pertemuan dengan pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Menteri Pertahanan RI ini langsung disambut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh Ponpes Tebu Ireng dan istri. Sebagai penghormatan, Prabowo mendapatkan pengalungan surban dari Gus Kikin. Prabowo menjelaskan pertemuannya dengan keluarga Kiai Hasyim merupakan silaturahmi biasa dan tidak ada pembicaraan politik. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo resmi diterima menjadi keluarga Kesultanan Palembang Darussalam. Penyematan ini dilakukan saat Gubernur Jawa Tengah melakukan safari politik ke Sumatera Selatan. Penyematan Tanjak Melayu oleh Sultan Palembang Darussalam merupakan simbol diterimanya Ganjar sebagai salah satu keluarga bangsawan Kesultanan Darussalam Palembang.
Ganjar berterima kasih atas sambutan yang diberikan pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Ganjar mengaku kagum dengan kekuatan budaya kerajaan yang merupakan bagian dari kekayaan Indonesia. Yang punya kursi boleh duduk. Bakal calon Presiden Anies Baswedan memberikan pidato kebangsaan dalam helatan temu kebangsaan relawan. Anies Baswedan menyinggung beberapa isu persoalan di negeri ini. Dalam acara tersebut, ribuan relawan dari berbagai macam simpul organisasi pendukung Anies Baswedan memadati Istora Senayan untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Anies Baswedan. Anies Baswedan menyampaikan beberapa isu terkait situasi saat ini. Salah satunya, pemberantasan mafia di Indonesia, kesetaraan bagi masyarakat Indonesia, dan transparansi negara dalam pemberantasan mafia di Indonesia, serta pembahasan ketidakefisien asas sentralisasi di Indonesia. Sebelum mulai, saya cek Tim TV One mengabarkan. yang hadir. Siapa yang rombongannya paling banyak? Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan sejumlah temuan mengenai korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022 yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Mahfud MD membeberkan sejumlah fakta dan temuan terkait mega proyek pemerintah tersebut. Mahfud menyebutkan dari total 4.200 site tower yang harusnya dibangun, hanya ada 1.100 site yang baru direalisasikan. Bahkan saat dilakukan pengecekan, hanya ditemukan 958 tower yang sebagian besarnya tidak berfungsi dan tidak sesuai spesifikasi. Pertanggungjawaban penggunaan dana dari mega proyek tersebut pun juga tak sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan pemerintah. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata. Sementara mengenai percakapan dugaan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini, Mahfud enggan memberikan pernyataan. Menurutnya semua fakta akan diungkap secara detail di pengadilan. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali. Plate dan 5 tersangka lainnya dinilai terbukti dengan sengaja memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dengan mengkondisikan perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan proyek BTS 4G berjalan tanpa persaingan yang sehat hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 8,32 triliun rupiah dari total nilai proyek 28,3 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anak ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, yakni Mario Dandi di Polda Metro Jaya. Mario Dandi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ayahnya Rafael. Saat ditanya, Mario mengaku tak tahu menahu soal kasus gratifikasi dan TPPU yang membelit sang ayah. Udah ketemu ayahnya belum, Mas? Nggak tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas? Iya, dari itu saya nggak tahu. Ini ya. Katanya Mas melecehkan AB, Mas. Dari hubungannya udah jalan. Apa aja sih, Mas? Menyesal nggak, Mas, udah terlibat di kasus ini? Sangat menyesal, Mas, tentunya. Ada permintaan khusus mungkin ke keluarga David? Saya udah ya. Saya rekan-rekan ya, di sini dulu ya. Terima kasih ya. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Satgas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Solo mengadakan simulasi kedatangan dan keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Sementara di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 178 jemaah calon haji mengikuti manasik haji di lapangan Cikadu.
Satgas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Solo mengadakan simulasi kedatangan dan keberangkatan jamaah ke Tanah Suci. Simulasi ini dilakukan agar pada pelaksanaan musim haji, Satgas PPIH bisa menjalankan tugas dengan baik. Embarkasi Solo akan mulai menerima jamaah calon haji pada hari Selasa pagi, yakni kloter 1 dari Kabupaten Grobogan. Sebanyak 178 jamaah calon haji Kota Banjar, Jawa Barat tengah mengikuti manasik haji di lapangan Cikadu. Jamaah yang mengikuti manasik setelah dinyatakan melunasi biaya naik haji sebesar Rp49.800.000. Sebelum manasik praktek ibadah haji, ratusan jamaah ini mengikuti bimbingan teknis haji di gedung dakwah setempat. Jamaah asal Kota Banjar ini akan bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 6 Juni mendatang yang tergabung dalam gelombang pertama kloter 37. 92% paspor jamaah calon haji asal Jawa Timur sudah selesai. Jelang pemberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama embarkasi Surabaya pada tanggal 24 Mei besok. Menurut Kemenak Jawa Timur, justru saat ini yang menjadi kendala adalah saat perekaman biovisa oleh Kerajaan Arab Saudi. Ada sebagian jamaah calon haji yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak bisa merekam sidik jari. Untuk kloter pertama, jamaah calon haji asal Madura, dan Surabaya dijadwalkan akan masuk ke asrama haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 23 Mei dan akan terbang ke Tanah Suci pada tanggal 24 Mei nanti. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, versi gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat,
diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puluhan warga Indragiri Hilir, Riau saling beradu cepat dalam lomba mengupas kelapa dengan alat tradisional. Para peserta harus mampu mengupas 10 buah kelapa dalam waktu 3 menit. Seperti apa keseruannya, simak kabarnya berikut ini. Seperti inilah keseruan lomba mengupas kelapa di Indragiri Hilir, Riau yang diikuti puluhan warga. Mengupas kelapa atau bagi warga setempat dikenal dengan menyolak, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional terbuat dari baja diruncingkan. Kemudian alat tersebut ditanamkan di tanah. Lalu kelapa dikupas dengan menancapkan ke alat tersebut. Bagi yang tak biasa tentu bisa berbahaya, karena alat tersebut merupakan benda tajam yang bisa membuat seseorang terluka. Namun peserta lomba terlihat sudah sangat piawai mengupas kelapa dengan alat tradisional ini. Karena sebagian besar warga Indragiri Hilir merupakan petani kelapa. Seluruh peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengupas 10 buah kelapa hingga bersih. Ini kita siapkan 10 butir dalam waktu 3 menit. Nah, dalam waktu 3 menit apabila peserta sudah selesai, kemudian kita lihat panitia melihat kebersihan. Karena menyolaknya menyolak gundul atau bersih. Artinya bukan menyolak jambol. Nah, kedua, apabila peserta tercepat ternyata hasilnya tidak bersih, ini kita akan geser jualannya menjadi ke peserta urutan tercepat kedua yang lebih bersih. Sepanjang waktu 3 menit tidak terlampaui. Ya, lanjut, tapi perhatikan keselamatan. Lomba menyolak kelapa ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional yang dilakukan PWI Inhil. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Riau tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana kita ketahui, menyolak kelapa adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, yang dimana hampir lebih 70% merupakan adalah petani kelapa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga tradisi menyolak kelapa di masyarakat. Dari Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.